Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang tantangan dalam keragaman. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syahrul dengan NIM 17016200025. Perkenalkan, nama saya Fairuz Nisa Prita Disti dengan NIM 17016201115. Perkenalkan, nama saya Aini dengan NIM 170562004. Perkenalkan, nama saya Ajis Baywadi dengan NIM 170161224. Saya Nabila Syaharani dengan NIM 17016200044. Nama saya Pipi Hapiani dengan NIM 17016200123. Keanekaragaman. Keanekaragaman budaya, tradisi, dan agama adalah suatu keniscayaan hidup, sebab setiap orang ataupun komunitas pasti mempunyai perbedaan sekaligus persamaan. Pluralitas budaya, tradisi, dan agama merupakan kekayaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Namun, jika kondisi seperti itu tidak dipahami dengan sikap toleran dan saling menghormati, maka keanekaragaman yang ada di Indonesia akan memunculkan konflik bahkan kekerasan. Di Indonesia, keragaman menjadi potensi sekaligus ancaman, berpotensi untuk membangun peradaban bangsa lebih maju dan sejahtera, tetapi juga dapat menimbulkan ancaman disintegrasi dan konflik sosial. Maka dari itu, menyikapi keragaman secara dewasa dan bijaksana merupakan suatu keharusan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, demi terciptanya persatuan dan terhindar dari segala bentuk ancaman yang bisa mengganggu indahnya persatuan dalam keragaman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan dalam keragaman. Dalam menjaga dan menyikapi keragaman yang ada, tentu terdapat tantangan-tantangan yang bisa membuat terpecahnya persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat Indonesia antara lain: 1. Sikap individualisme. Paham ini meyakini bahwa masing-masing individu dan juga kebutuhannya harus lebih diutamakan daripada masyarakat umum. Kedua, pluralisme. Adanya banyak pandangan hidup, keyakinan, agama, ideologi, dan gaya hidup plural yang membuat segalanya relatif sehingga orang lain menjadi ikut-ikutan. Nah, kemudian tantangan yang ketiga atau tantangan yang selanjutnya yaitu ada hedonisme. Paham ini berasal dari kata hedo yang artinya adalah kenikmatan. Maka hedonisme adalah pandangan yang mengatakan bahwa tujuan dari hidup ini adalah mencapai kenikmatan yang sepenuh-penuhnya. Sifat hedonisme sangat tidak baik bila ditanamkan di dalam diri, khususnya bagi kaum pemuda. Sebab sifat ini akan menimbulkan kemalasan dan sifat konsumtif. Hal ini menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat demi terjaganya keragaman. Kemudian tantangan yang selanjutnya atau tantangan yang keempat ada fundamentalisme. Tantangan berikut ini dapat diartikan sebagai pandangan hidup yang berpegang kokoh pada dasar-dasar ajaran agama atau ideologi tertentu secara radikal dan tanpa kompromi, baik dalam penafsiran maupun pelaksanaannya. Kemudian, tantangan yang terakhir yaitu adanya konflik kepentingan. Dengan adanya keragaman justru dapat dimanfaatkan oleh seseorang atau kelompok atau organisasi tertentu untuk mencapai atau memuluskan tujuannya, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya, tanpa mementingkan kepentingan umum. Hal ini akan menimbulkan konflik yang akan mengancam persatuan dalam keragaman. Konsep Islam dalam keragaman. Pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa manusia diciptakan dan dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Maka dari itu, Islam memandang keragaman masyarakat sebagai suatu fenomena
yang mutlak terjadi karena memang sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keragaman ini bisa dijadikan sebagai modal untuk mewujudkan kebaikan dengan cara saling mengenali satu sama lain. Jadi, manusia bisa saling bersosialisasi dan saling berinteraksi antara satu sama lain untuk mewujudkan kehidupan yang damai. Namun, jika keragaman itu dibiarkan berjalan sendiri tanpa dikelola, ataupun dikelola tetapi dengan cara yang tidak benar, maka akan menghasilkan sebuah konflik yang berujung pada perang antar kelompok, etnis, suku, atau agama. Inilah yang masih marak terjadi belakangan ini dengan melihat kasus tawuran antar kampung atau desa, antar pelajar, dan bahkan antar pemeluk agama. Sehingga hal ini menjadi sebuah tantangan dalam keragaman yang ada, apalagi di Indonesia, yang memang negara kita ini memiliki banyak suku bangsa sehingga rawan terjadinya konflik. Akan memaparkan tentang hal-hal apa saja yang dapat menjaga persatuan dan persatuan keberagaman masyarakat. Yang pertama adalah saling menghargai keberagaman masyarakat. Hal utama yang penting sekali untuk dilakukan adalah saling menghargai. Kenapa? Karena dengan saling menghargai itu akan mendapatkan berbagai macam kebermanfaatan. Salah satunya adalah dengan kita menanamkan rasa saling menghargai akan meminimalisir konflik yang akan timbul di masyarakat. Yang kedua adalah membantu satu sama lain. Sejatinya kita adalah makhluk sosial yang memang membutuhkan satu sama lainnya. Dengan membantu satu sama lain, kita juga memberikan kesan damai walaupun banyak keberagaman yang terdapat di masyarakat kita. Nah, seperti saat terdapat musibah, maka kita sepatutnya membantu orang yang sedang kesusahan tersebut. Jangan jadikan suatu perbedaan sebagai alasan kita tidak membantu suatu golongan atau seseorang yang sedang membutuhkan bantuan kita. Yang ketiga adalah tidak saling menjatuhkan. Sebagaimana mestinya seorang saudara, maka tidak boleh untuk saling menjatuhkan, terutama untuk membuat keberagaman di Indonesia tetap berjalan. Jadi sifat untuk saling menjatuhkan sendiri harus dihilangkan di setiap individu untuk terjaganya kesatuan dan persatuan keberagaman di masyarakat. Yang terakhir adalah saling menjalin kebersamaan, baik dalam kondisi susah maupun kondisi senang. Kebersamaan yang sudah terjalin harus tetap terjalin. Jangan biarkan saudara atau kerabat kita yang sedang kesusahan dibiarkan begitu saja. Kita harus memberikan pertolongan yang baik dan tepat yang memang mereka butuhkan. Apalagi sekarang sudah banyak sekali alat komunikasi atau akses yang dapat kita jangkau untuk tetap terjalinnya kebersamaan. Jadi kita tidak boleh hanya menemani dalam kondisi senang saja, tapi dalam kondisi susah pun kita tetap menjadi bagian dari masyarakat yang memang siap membantu satu sama lain.